Imam Syafi'i. Kita lihat, Imam Syafi'i tidak pernah kehilangan sholat tahajud. Tidak pernah kehilangan sholat tahajud. Satu saat bangun pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun Imam Syafi'i. Dalam keadaan bangun, bergetar. Ya Rabbi, ya Allah, saya terlambat tahajud. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa tahajud? Itulah Imam Syafi'i. Selama balik tidak pernah kehilangan sholat tahajud. Hari itu dia kehilangan sholat tahajud. Sampai begitu subuh, beliau imam menangis. Selesai mengajar, menangis. Sampai dengan bertanya, wahai imam, apa yang buat anda menangis? Imam Syafi'i tidak menjawab. Lalu datang ke istrinya, menangis di hadapan istrinya. Istrinya bertanya, kenapa wahai suamiku? Aku heran kenapa saya tidak bisa tahajud. Aku heran kenapa saya tidak bisa tahajud. Coba kamu datang kepada gurumu, datanglah ke gurunya. Subhanallah, begitu datang ke gurunya, gurunya menjawab, qayyadaka dzunubaka ala firasyik. Subhanallah. Dosamu telah mengikatmu di atas kasurmu sehingga engkau tidak bisa bangun. Lalu bertanya Imam Syafi'i, dosa apa ini kira? Lalu kata gurunya, pikirkan dosa apa yang telah kamu lakukan. Berhitung Imam Syafi'i, berhitung, memikir. Itu namanya Imam Syafi'i. Dalam beberapa detik saja tahu. Dia mengatakan, Allahu Akbar wajadtu. Allah Maha Besar, aku tahu dosaku, aku tahu dosaku. Hebat, saking sedikitnya dosa. Bang, langsung ketemu. Langsung ketemu, saking sedikitnya dosa. Nah kalau punten, mungkin saya, mungkin ikhwan, ketika dosa yang mana ya? Yang itu kayaknya saking banyaknya. Subhanallah, renungkan Imam Syafi'i. Allahu Akbar wajadtuhu. Allahu Akbar wajadtuhu. Aku tahu dosaku. Ditanya, yang mana? Aku pernah semalam, ini punten. Apa? Beliau katakan dosanya itu semalam. Kejadiannya langsung pagi tidak dibangunkan oleh Allah salat tahajud. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan, saya ketemu. Kenapa? Tadi malam saya setelah salat Isya, witir. Karena witir bisa dilaksanakan setelah sholat Isya, iya, ataupun nanti setelah sholat tahajud. Witir, begitu dalam keadaan witir ada orang yang masuk ke masjid dan dia bertobat dan menangis dalam tobat. Ya Allah, nangis. Imam Syafi'i setelah salam masih melihat ada orang yang sedang sholat. Imam Syafi'i datang, lalu membisikkannya dengan lembut bahasanya. Wahai paman, kalau anda menangis jangan seperti ini. Kasihan orang-orang di masjid. Kalau mau menangis tahanlah atau tidak di luar silakan. Kasihan ini dalam terganggu. Rupanya orang itu sakit hati. Dilarang oleh Imam Syafi'i sakit hati. Pulang. Gara-gara sakit hati inilah punten telah melukai seorang hamba Allah dan Allah tidak membangunkan sholat tahajud. Allahu Akbar. Berapa banyak kita ini melukai padahal yang kita lakukan itu hak adanya. Kadang-kadang dakwah itu bukan nyakitin. Dakwah itu harus membuat punten dengan kuat. Ittihadnya kokoh. Subhanallah, inilah Imam Syafi'i. Ya Rabbi, dengan mata saya telah melukai seseorang. Gara-gara apa? Gara-gara nasihat seperti itu. Lalu setelah itu langsung pulang. Lalu dia cari, apakah kalian kepada murid-murid yang tahu siapa laki-laki yang hadir di sini? Tahu di mana orang tersebut? Dicari. Ternyata Imam Syafi'i ketemu, dipeluknya oleh Imam Syafi'i. Dengan maafkan aku. Apakah kau telah terluka dengan kata-kataku tadi? Orang itu menjawab, wahai imam, aku memang terluka, tapi sekarang aku kagum kepadamu. Kok bisa-bisanya kau datang padaku minta maaf? Padahal anda berada dalam kata-kata yang hak, padahal anda berada dalam kata-kata yang benar, padahal anda berada dalam kata-kata yang syar'i, tapi hati ini bisa terluka. Mohon maaf Imam Syafi'i kepada orang tersebut. Orang tersebut memeluknya dan mengatakan, ya imam, tidak ada yang paling aku banggakan kecuali maafmu hari ini. Kenapa seorang ulama bisa minta maaf kepada aku? Dipeluknya dan subhanallah pagi-pagi dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i merasakan nikmat tahajud.